mencetnya bagaimana, saya pikir takut lecet di penjara. Jadi kita lagi ke Jepang, saya kan ya kenang-kenangan kok ketinggalan. Halo pet lovers, apa kabar? Udah lama banget kita nggak ketemu ya. Udah lama banget saya nggak ngevlog. Soalnya sibuk banget kemarin ngurusin dan mempersiapkan pelaksanaan ACI Cup 9 tahun 2022. Nah sekarang waktunya udah agak kosong, udah banyak waktu luang. Jadi kita mulai ngevlog lagi. Hari ini saya ada di sebuah tempat yang nggak begitu jauh dari Jakarta, lokasinya di sekitar Kabupaten Bogor, tepatnya di kawasan Cibinong. Tuh lihat, ternyata nggak jauh-jauh dari Jakarta ada sebuah farm arwana super red yang cukup produktif. Mau ngapain kita hari ini kesini? Mungkin teman-teman, terutama ya buat yang hadir waktu acara puncak ACI Cup 9 2022, ACI itu memberikan Lifetime Achievement Award untuk 4 orang yang menurut ACI punya jasa luar biasa dalam kemajuan arwana super red di Indonesia. Waktu itu kita kasih Lifetime Achievement Award ke Henry Leong, karena jasanya luar biasa ya. Pada saat pandemi kita nggak bisa bikin kontes, dia bikin kontes online. Sehingga akhirnya buat teman-teman yang punya ikan bagus, tetap bisa ikutan kontes walaupun online. Ya gimana dong, lagi pandemi kan kita nggak bisa bikin kontes. Terus kemudian Lifetime Achievement Award juga kita kasih ke Bapak Agus Setiawan, Putu Sibau. Jasa beliau juga luar biasa, value arwana super red itu naik puluhan kali lipat karena beliau bisa membudidayakan super red kumpai F2, apalagi F3. Aduh, luar biasa itu ikan. Kemudian Lifetime Achievement Award yang lain kita berikan kepada Dr. Fancy Cahya Putra ya. Karena dia juga orang yang punya jasa besar. Selain dia tuh yang awal-awal punya ikan merah setahu saya, sampai diliput sama majalah Jepang, jadi cover di majalah Indo Dragon edisi ketiga seingat saya. Dan dia konsisten sampai sekarang kumpulin albino, khususnya super red albino. Mudah-mudahan bisa sukses tuh Dr. Fancy mengembangbiakan arwana super red albino. Dan award yang terakhir itu kita berikan kepada orang yang menurut saya jasanya juga luar biasa. Dia adalah orang yang pertama kali bisa memproduksi arwana super red di luar habitat asli. Nah, kita sekarang ada di kolamnya dia. Nanti kita ajak teman-teman ngobrol sama Liao Eng Pang. Kerennya Suk Eng Pang, Eng Pang Red. Lupa, nggak ingat. Kalau lihat mukanya pasti ingat. Yuk kita cari dia. Itu dia orangnya. Itu orangnya. Assalamualaikum. Siap, Komandan. Oh, lihat tuh. Tuh orang-orang hebat semua. Nah itu tuh, yang dikuncir, yang pakai jeans, pakai kaos biru, itu dia. Yang kemarin menerima Lifetime Achievement Award dari ACI. Karena tahun berapa udah produksi? 86. Berapa ekor? 14. Tuh, dialah yang pertama kali membudidayakan arwana super red di luar habitat asli. 80 tahun berapa tadi, Man? 86. 14 ekor. Kita hari gini dapat 10 ekor aja susah. Ntar kita ngobrol-ngobrol sama dia ya.
Nah, pet lovers, ini dia. Inilah orangnya, salah satu penerima Lifetime Achievement Award dari Arowana Club Indonesia untuk tahun 2022. Jadi ada Henry Leong. Dia adalah orang yang punya sumbangsih luar biasa. Di tengah pandemi dia bikin kontes online, sehingga akhirnya kita nih penghobi arowana bisa tetap punya kontes walaupun dalam wabah COVID-19. Terus kemudian ada Dr. Fancy Cahya Putra yang berupaya sedemikian rupa memperbanyak super red albino. Kemudian ada Ko Agus dari Putu Sibau ya. Dia punya kumpai F2 dan F3 yang meningkatkan value arowana super red berkali-kali lipat di dunia internasional. Dan ini jagoan saya juga. Beliau adalah orang yang memprakarsai pembudidayaan arowana super red di luar habitat aslinya untuk pertama kali. Tahun berapa pertama kali panen di Pulau Jawa? 86. Tahun 86. Berapa ekor? 14. Jadi tahun 86 dia udah panen arowana super red sebanyak 14 ekor. Dan saya tahu persis di tahun segitu penangkaran di habitat aslinya pun belum sebanyak sekarang dan belum sesukses sekarang. Dia sukses di luar habitat asli. Itulah sebabnya orang ini berhak mendapatkan Lifetime Achievement Award dari Arowana Club Indonesia. Walaupun nggak mau dia. Awalnya tuh nggak mau karena dia ngerasa enggak. Saya biasa-biasa aja. Saya cuma menjalankan kecintaan saya. Saya cuma punya niatan baik karena ini ikan luar biasa, harus dilestarikan. Gitu. Kalau nggak dipaksa, kagak mau dia datang kemarin ke Mall Alam Sutra. Ko Empang, pertama kali pelihara arowana super red, pasti dari hobi kan, dari cinta awalnya. Betul. Tahun berapa? Saya sekitar tahun 72, kayak sebetulnya 71, 72 saya udah main tuh arowana. Tahun Arowana 70, 71, 72 tuh saya udah tahu itu ikan. 71, 72. Umur gue baru 2-3 tahun, bos. Saya dulu ternak. Jadi 71, 72. Udah mulai tuh pelihara. Udah. Seneng ikan arowana. Udah. Kenapa awalnya tuh seneng sama arowana? Kita bicara awal deh ya. Sebetulnya saya dulu ternak discus. Discus. Black Ghost. Black Ghost juga. Iya, Black Ghost. Saya orang yang pertama Black Ghost yang saya ternakin. Oh iya? Iya. Terus ikan sapu juga saya udah hasil ternakin dulu. Ikan sapu. Sapu. Terus gitu saya main arowana. Saya pelajarin bahwa ini arowana ikan purba. Ya. Dari dayungnya, dari sisiknya, dari bentuk tubuhnya, ini ikan langka. Jadi ini saya coba awal jual beli dari 5.000. Hah? Dari 5.000 rupiah dulu. 5.000 perak arowana super red. Betul 5.000. Tahun 70-an. 70 lebih. 5.000 bos. Sekarang 5 juta. Sampai akhirnya emang saya itu Apong yang banyak bantu. Apong. Ko Apong Ini siapa nih? Dia Arabica. Dia masuk ikan banyak dari Ketungau. Oke. Jadi ada satu orang Karang udah jadi bos deh, tapi nggak perlu saya sebutin. Dia dulu ada banyak masukin ikan, ngambil dari Ketungau buat Ko Apong. Oke. Jadi Ko Apong itu kan jual alat akuarium. Jadi saya sering bawa buyer ke tokonya Ko Apong. Beli ikan, alat akuarium, ikan, beli filter pompa. Sampai Ko Apong tuh tanya, lu banyak lakuin, lu mau apa? Komisi dong. Oh, saya nggak pernah minta komisi, jangan salah. Oh gitu? Saya tidak pernah minta komisi seperak pun. Jadi saya satu, karena dia sudah buka suara begitu, saya bilang, saya mau ternak ikan. Oke. Jadi saya tahu banyak partai dari 15.000 suruh saya beli, nggak mau. Seminggu kemudian itu ikan naik 30.000.
Nggak berapa hari kemudian itu ikan dari 30.000 naik 90.000. Itu saya ingat benar. Dari 90.000 naik 175. Saya bilang gila ini ikan. Kita main dari 5.000 Iya, sampai iya. segitu. Saya kan ngikutin. Saya bilang ini ikan apa? Oke. Akhirnya saya pelajarin dari sisik apa. Ini ikan purba. Akhirnya ngomonglah ke si Ko Apong. Apong. Ko Apong, saya nggak minta komisi, saya nggak minta apa-apa, tapi saya pengen ternakin nih Ya. kan. Saya minta biang sama dia. Minta indukan. Itu kan. Dapat. Berapa ekor? Waktu itu dari saya kumpul-kumpul sampai tahun 80 kurang lebih sekitar 14 sampai 16 ekor. 14-16 ekor. Itu dapat dari Ko Apong. Ya. Ko Apong ambil dari Ketungau. Dari Ketungau. Nah, buat pet lovers yang belum tahu, Ketungau itu di mana sih? Ketungau itu di Kalimantan Barat juga. Ya, dia dekat-dekat lah dengan Semitau, Suhait, Sintang, daerah-daerah situ juga. Dan supaya teman-teman tahu, di Ketungaunya sendiri udah nggak ada ikan asli Ketungau. Jadi kalau orang-orang pengen lihat arowana supret yang asli Ketungau, itu kayak apa? Nggak Ketungau. Kesini, ke farmnya Ko Empang. Nggak juga. Iya dong, udah nggak ada dong ikan di Ketungau. Ya kita nggak bisa ngomong ya karena jujur ngomong dulu saya kan nggak mampu beli ikan banyak-banyak. Nah, jadi 14-16 ekor itulah awalnya. 14 itu sebagian mati, sisanya ada sekitar 12 ekor 12, itulah yang dimasukin ke dalam kolam. kolam. Ketahuan nggak waktu itu berapa jantan, berapa betina? Nggak ketahuan. Waktu saya masukin, saya tuh cuma coba saya masukin. Waktu itu kita belum tahu mau jantan, betina, model bagaimana, kita nggak tahu. Jadi saya masukin, dapatlah 3 pasang. Dari situ baru kelihatan lah tuh. Ya, 3 pasang. Dulu kan saya dengar katanya, oh ini ikan kawin sama burung. Saya tuh nggak percaya. Terus orang bilang ini ikan lahirnya seperti Oscar, dia bertelur di dasar. Nah, sampai saya taruhin batu di kolam. Iya. Nggak juga. Dan terakhir ketemunya pun secara tidak sengaja. Karena kolam saya dulu tanah semua. Iya. Di Irfan Hakim kan ada tuh. Nah, jadi dulu dari dulu tuh namanya apa? Saya punya pengalaman gini-gini kan masuk tuh di Irfan Hakim. Iya, di vlognya Kang Irfan. Di ujung sebelah kiri kalau masuk kolam kurang lebih 5 meter itu saya kan di situ ada pohon jingjing. Jingjing tuh tinggi. Di bawahnya akarnya tuh udah hampir menyentuh tanah. Iya. Nah di situ ada ikan mulutnya gede, dikasih makan nggak mau. Saya bilang sakit nih ikan. Saya nggak tahu, saya kejar-kejar. Maksudnya pengen tahu ini ikan kok mulutnya bengkak. Iya. Saya nggak tahu, saya kejar-kejar. Nggak dapet. Ah udah saya antepin dah. Nah nggak berapa lama semenjak saya kejar-kejar, keluar tuh 14 ekor di sebelah kanan. Dari situ, ternyata anaknya di dalam mulut. Jadi waktu itu kan kita awam, tidak tahu. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Jadi step by step kita belajar. Oh begini, dari situ saya pelajarin. Sampai ikan yang ada di Irfan Hakim tuh anak lagi dibuang sama induknya. Saya bikin syuting. Iya. Sampai masuk ke dalam mulutnya. Iya. Itu rasanya di seluruh dunia kagak ada itu. Saya nonton tuh. Iya. Saya nonton tuh vlognya Kang Irfan yang itu. Kan nggak ada kan yang orang bikin. Itu tahun 80 sekitar 88 89 saya udah bikin itu. Pertama Sony punya kamera yang video cam. handycam yang gede tuh kayak kita majunya dia bunyi nguk gitu. Jadi begitulah ceritanya ya. Akhirnya dapat 14-16 ekor indukan dari Ko Apong, sumbernya dari Ketungau. Ya. Masukin ke kolam, di kolam dia dapat 3 pasang. Dari situlah akhirnya berkembang biak. Akhirnya Ko Empang mulai perhatiin dong, oh yang jantan ternyata yang seperti ini. Betul. Yang betina yang seperti ini. Ya. Sampai akhirnya Ko Empang tahu, oh ternyata telur disimpan di mulut bapaknya. Sampai dia saya jadi tahu anak. proses kawinnya, dia ada proses kawin. Dia proses kawin 1 bulan terus dia kawin terus. Ya. Jadi
saya tahu ya mungkin ada 1-2 mati, saya sering bedah bentuk telurnya apa, saya tahu ini ikan primitif, tidak seperti ikan lain. Ikan lain kan berkantung. Kalau berkantung. Dia tidak kayak anggur. Oke. Jadi dari situ saya pelajarin. Oh, ini bisa seperti ayam. Telurnya beda begitu. Iya. Dia harus dikawinin baru bisa ada benihnya. Dan anehnya ini ikan dalam telur segitu banyak, dia proses kawin dalam 1 bulan seolah-olah ini betina bisa nyimpen sperma. Oh, jadi dibuahin satu-satu itu. Oke. Itu kan jadi ikan bukan ikan. Kalau ikan emas dia kan berkantung. Satu betina taruh jantan 5, 10. Iya, yang penting sperma masuk kantong, semua kena buah gitu loh kan. Iya. Bukan sperma masuk kantong, itu betina buang telur, si jantan semua buang sperma. Iya. Nah, tadinya banyak orang berpikir arowana begitu. Betinanya buang telur, terus telur yang jatuh itu dibuahin sama si jantan baru dipungutin. Ternyata nggak begitu. Kalau dia telurnya berkantung, dia pasti buang telur, sperma. Emang saya juga, ini mah kira-kira dari hasil apa yang saya Pengamatan teliti. sekian puluh tahun. Ya. Ini kan beda daripada yang lain. Dia seperti buaya harus dikawinin, seperti ayam dikawinin. Jadi telurnya ada benih. Jadi betina tidak ada telur, tidak ada sperma, dia juga bisa telur. Karena itu alami. Iya. Tapi telurnya akan hancur busuk. Iya. Karena tidak dibuahi dia tidak jadi anak ikan. Iya. Gitu. Jadi Oke. Ini kan kita di farmnya Ko Empang nih. Apakah di farm ini yang tahun 86 14 ekor atau yang di tempat yang satu lagi? Oh, yang di rumah. Oh, yang di rumah. Yang di rumah. Yang di rumah itu ya? Itu kolam yang paling besar itu? Ya. Yang ada pohon apa tadi namanya? Jingjing. Pohon jingjing. Bahasa itu apa sih, nggak tahu. Nah, Ko Empang. Jadi saya nih sebagai ketua ACI, atas nama teman-teman pengurus, atas nama teman-teman penggiat di Arowana Club Indonesia, itu sih mengucapkan terima kasih banyak. Sama Ko saya yang mesti mengucapkan terima kasih. Kenapa saya mewakili teman-teman itu mengucapkan terima kasih ke Ko Empang? Karena dari Ko Empang itu kita jadi lebih mengenal ikan yang kita sukai sama-sama ini. Kita jadi tahu lebih banyak tentang ikan ini. Dan pengetahuan itu kita dapat dari pengalaman Ko Empang selama ini. Yang Ko Empang selalu ceritakan ke kita, ceritakan ke Irfan Hakim, ceritakan ke Esa, masuk di vlog, ditonton sama semua orang. Karena jadi semakin kita tahu, semakin kita kenal, semakin kita cinta kan sama ikan ini jadinya gitu loh. Betul. Jadi begini, Pak Rafiq, kesatu saya terima kasih ya dengan penghargaan yang diberikan pada saya untuk teman-teman semua. Saya berterima kasih. Seolah-olah itu bukan buat saya tersanjung ya. Buat saya tuh jadi lebih sayang bagaimana lebih menjaga ini ikan. Iya. Satu begitu. Kedua, emang ini ikan kan ada di Indonesia. Dan kalau kita mau ngomong ikan yang terindah di seluruh dunia, itu kita harus akuin. Ya ini. Ya, arowana ini ikan yang terindah di seluruh dunia. Arowana Super Red ini. Ya. Jadi saya kenapa saya share ke orang-orang di vlog manapun saya share, maksudnya ini loh milik rakyat Indonesia. Jadi semua rakyat Indonesia harus tahu. Dari apa yang saya dapat, saya share biar orang semua peternak siapapun, nah itu saya dukung. Oke. Jangan sampai ini ikan punah. Atau berbalik yang Irfan ngomong, dulu 5.000 sampai sekarang 5 juta, jangan sampai nanti kembali ke harga 5.000. 5.000 lagi. Itu yang harus dijaga bareng-bareng tuh. Itu juga harus dipikir sama peternak-peternak besar. Ya, supaya ikan harganya tidak jatuh ini. Ini mah hanya berangan-angan. Berangan-angan untuk peternak besar, bisa lindungin peternak yang kecil.
Kalau peternak yang besar tidak melindunginya kecil, kan akhirnya yang kecil, gua nggak punya duit, ikan 3 juta dijual 500.000, Betul. dijual 1 juta. Iya. Itu kan pasaran jadi hancur. Hancur. Jadi saya berharap nih ya, ini kebetulan ini hari saya bisa bicara begini. Peternak yang besar dimanapun, itu kita harus lindungin peternak yang kecil. Di mana mereka ada satu kekurangan, tolong dibantu. Iya. Jadi daripada yang kecil-kecil itu buang Dijual ke pasar murah-murah. dengan harga murah, mendingan yang besar dia beli deh. Ambil deh. Dia Gitu nggak loh. beli pun, mungkin ada cara lain. Betul. Cara lain didukung, kamu perlu biaya hidup berapa untuk sementara kamu pegang. Nih kita bantu. Kita bantu. Jangan dijual murah tuh ikan. Seumpama ini ikan 500.000, yang pengusaha besar banyak bayar. Oh ini ikan bisa laku 3 juta seumpama. Diambil, ya tetap Betul. untungnya dibagi. Yang kuat bantu yang lemah. Yang Jadi- lemah juga jangan tuman gitu ya. Ya itu sama-sama ya, Iya. kejujuran. Nomor satu kejujuran nih, maaf bukan saya bilang mereka tidak jujur. Kejujuran dari yang the have sama yang kurang, nah itu juga harus dijaga. Oke. Ya, saya berharap bila ada kerjasama ini saling melindungin, saling menunjang, saya percaya harga arowana nggak bakal hancur. Nah, itu harapan Ko Empang kepada teman-teman pelaku industri ikan hias arowana super red. Betul. Kalau buat ke penghobi kayak saya gimana? Kalau penghobi begini ya, arowana apapun itu bagus. Arowana apapun. Untuk Indonesia punya, mau golden, Mau golden, super red, banjar, Super Red, Banjar. pino. Karena ini rainforest ragam ikan tuh di Indonesia luar biasa. Iya. Tidak kalah sama di Brasil. Ya. Ya, di Amazon. Tidak kalah dengan Amazon. Oh iya, tidak kalah. Iya. Tidak kalah. Indonesia mungkin cuman hanya di sini tidak ada orang yang benar-benar serius untuk melindungi. Mungkin setiap hari banyak spesies yang Punah. Kita nggak tahu. Oke. Di Indonesia nih banyak, dari air, dari udara, pelindungannya tuh tidak ada. Oke. Jadi saya sebagai pencinta binatang, sekarang jujur ngomong, saya agak sedikit prihatin. Jadi banyak binatang langka yang di Indonesia harus dilindungin, tapi tidak ada satu badan instansi atau apa yang benar-benar bisa dilindungin. Oke, ini saya stop dulu di sini. Jadi kepada penghobi, jangan pilih-pilih pelihara arowana. Iya. Semua arowana Indonesia itu bagus. Bagus. Mau super red, mau golden, mau banjar, mau pino, mau jardini. Kalau memang pengen pelihara ya sebisa mungkin punya semua di rumah begitu ya. Dia jardini juga termasuk ikan bagus. Ikan Kenapa? bagus, betul. Itu ikan batik hijau itu kan Iya. susah. Oke. Nah, itu untuk penghobi. Untuk pemerintah, apa harapan Ko Empang? Yang pasti tadi tuh, serius dong jaga alam gitu ya. Betul. Serius dong melindungi tumbuhan, satwa liar langka yang terancam punah gitu ya. Betul. Saya prihatin benar. Saya juga tidak bisa berkata, oh harus begini. Kalau kita mau ngomong, di Indonesia tuh banyak sekali orang pintar. Tapi kenapa seumpama bagian binatang, pilih orang yang ngerti binatang untuk melindungi. Jangan pilih orang yang kerjanya duduk di Meja doang. Oke. hanya tulis-tulis. Orang lapangan, orang staff. Jadi benar-benar kalau orang lapangan tuh bisa menjaga ya kelestarian supaya jangan punah. Nah itu emang benar-benar orang lapangan. Orang kantor disuruh ke lapangan, mabok. nihil. Oke. Jadi beda sih ya, maaf, bukan saya ngomong apa maaf, serius maaf. Kalau pencinta binatang sama pencinta uang itu lain. Kalau kita pencinta binatang, kita akan tulus. Ya. Binatang mau mati, kita akan usahain bikin hidup. Betul. Sesakit apapun dia kita obatin. Obatin. Ya.
Tapi kalau bagi pencinta uang, beda. Besok gue bisa beli lagi, bisa gue jual mahal. Oke. Oke, Ko Empang. Terima kasih banyak waktunya. Saya nggak mau ganggu waktu Ko Empang lebih banyak. Dari tadi telepon berdering terus. Iya kan? Urusannya banyak banget. Fansnya banyak banget ningkong kita yang satu ini nih. Ko Empang, terima kasih banget udah diterima main ke farmnya Ko Empang. Dikasih kelapa muda, dikasih air minum. Cuman ada satu tuh yang belum keluar dari tadi tuh. Tapi itu rahasia, tidak boleh kita bicarakan di sini ya. Yang sudah-sudah aja sampai nyungsep, jangan. Ko Empang, makasih banyak. Oke. Sehat-sehat terus, Ko Empang. Sama-sama. Ya, sehat-sehat Saya juga terus. Saya juga berharap semua sehat. Ya, Ya. terus nih saya yang masih muda-muda ini butuh diliatin sama orang yang lebih berpengalaman. Kalau saya salah tolong diingetin. Oh, enggak. Kalau saya kurang ajar tolong diomelin. Kalau saya nakal tolong saya dijewer. Enggak juga, mana berani. Cuman satu. Ya. Satu. Pak Rafiq bilang, Pak Rafiq muda. Kenapa jenggot dan kumisnya lebih tua? Ini Lebih bukan banyak dari jenggot. saya. Ini namanya akar gigi, Bos. Jadi saya lebih muda dari Pak Rafiq ya. Makasih Ko Empang Oke, ya. thank you. Sehat-sehat kok. Juga salam ya untuk pecinta arawana. Ya, jangan bosan pelihara dan lindungin arawana. Kebanggaan Indonesia, primadona. Mungkin bukan di Indonesia, di seluruh dunia. Seluruh dunia. Terima kasih. Nah, pet lovers, itu tadi obrolan kita dengan Ko Empang. Ada yang panggil Suk Empang, nama lengkapnya sih Liao Empang. Orang yang sangat bersahaja, sederhana, bersahabat, semua orang dianggap saudara, semua orang dianggap teman. Inilah orang yang menurut saya betul-betul menjalankan ilmu padi ya. Makin berisi, justru dia makin menunduk. Ingat 3 pesan yang disampaikan oleh Ko Empang tadi ya. Pesan untuk pelaku industri arwana superet, yang besar harus bantu yang kecil harus jujur. Jangan sampai ikan yang dulu harganya 5.000 ini, sekarang harganya sudah 5 juta, balik lagi ke harga 5.000. Itu kekhawatirannya Kang Irfan Hakim tuh. Jadi memang yang besar harus bantu yang kecil ya. Dan buat kita penghobi, pesan dari Ko Empang adalah semua arwana Indonesia itu bagus. Superet, Golden, Banjar, Pino, Giardini. Jadi kalau bisa kita punya semua di rumah. Sementara kepada pemerintah, Ko Empang punya harapan agar pemerintah ke depan lebih serius begitu ya, melindungi tumbuhan dan satwa liar langka asli Indonesia yang terancam punah. Tentunya kita nggak bisa hanya minta pemerintah yang menjalankan itu tugas kita semua. Caranya simpel sebetulnya, dengan menjaga alam kita dengan sebaik-baiknya. Sepanjang alamnya baik, tentu tumbuhan dan satwa liar langka itu masih akan terus menjadi teman kita, masih akan terus membawa kebaikan dan manfaat buat kita hingga beratus-ratus tahun ke depan. Oke pet lovers, saya pamit mundur. Jangan lupa komen, like, subscribe, share. 88 Pet Gallery, where your hobbies begin. Suka diomelin kalau begini yang mengada. Bye!